Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan karunia limpahan nikmat hidayah dan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di taman, di antara taman-taman surga dunia, yaitu majlis-majlis ilmu, yang semoga dengan ini semua Allah perkenankan kita untuk masuk ke dalam taman-taman surga akhirat. Sebagaimana salah seorang ulama berkata, barang siapa yang tidak hendak merasakan manisnya taman surga dunia, maka jangan harap akan merasakan manisnya taman-taman surga akhirat. Maka kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah membimbing kita semuanya menghadiri majlis ta'lim yang mulia ini. Selanjutnya kita bersalawat dan mengucapkan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersabda dan mendoakan kebaikan kepada penduduk Syam, kepada penduduk Yaman, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Maka salawat dan salam atas beliau, keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dan menimbang kabar-kabar yang datang kepada kita dari dunia tentang kabar-kabar negeri Syam dan negeri Yaman, yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan dunia internasional. Ketika Rasulullah bersabda dengan hadis tadi, taulah kita bahwa Yaman dan Syam adalah negeri kaum muslimin. Tidak ada tempat bagi orang-orang kafir dan orang-orang Syiah. Dan yang memperjuangkan negeri Yaman, negeri Syam, kemudian negeri Yaman, mereka adalah kaum muslimin yang hendak membebaskan tanah Syam dari kekuasaan jahat orang-orang kafir dan Syiah Nusairiyah. Maka kita akan mendengarkan penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Khalil Mujahid hafizahullah, dan juga Ustadz Muhammad Khalilur Rahman hafizahullah, tentang keutamaan negeri Syam dan penduduknya, serta keutamaan negeri Yaman dan penduduknya. Sebelumnya kita
buka, kita akan membacakan susunan acara yang akan kita lewati pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Kita buka acara yang semoga diberkahi Allah ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambutan dari yayasan yang nanti akan diwakili oleh pengurus yayasan. Kemudian sesi pertama adalah keutamaan negeri Yaman dan penduduknya yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Khalilur Rahman hafizahullah selama 50 menit. Sesi kedua break sejenak, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu keutamaan negeri Syam dan penduduknya, juga selama 50 menit. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab sampai acara kita berakhir. Acara kita nanti akan insyaallah akan berakhir sampai jam 12. Kita akan salat zuhur nanti setelah kajian. Bagi yang menghendaki untuk salat zuhur di sini, kita akan salat zuhur berjamaah setelah acara selesai. Dan memang kita biasanya kita salat zuhur azan jam 12, kemudian nanti iqamah jam setengah 1. Untuk mempersingkat acara, sebelum acara kita mulai, sekali lagi kepada hadirin yang masih ada di luar, dipersilahkan untuk masuk memenuhi tempat-tempat yang telah disediakan panitia demi kelancaran acara yang akan kita lalui bersama ini, sehingga nanti ketika berlangsungnya acara tidak ada yang saling melewati atau melewati punggung-punggung saudaranya. Dipenuhi dulu soft-soft depan, terutama yang sebelah selatan, selatan dipenuhi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'ada wa abda, خلق الخلق وسوى ورزق ثم هدى وجعل من الإنسان الزوجين الذكر والأنثى فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيد الأولياء وإمام الأتقياء وخاتم الأنبياء وعلى آله الأبرار وأزواجه الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم لا بيع فيه ولا فرار. أما بعد, hadirin kajian tabligh akhbar yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kaum muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ketika kita berbicara tentang suatu kejadian, tentang suatu peristiwa, maka tidaklah lagi seorang mukmin itu hanya bersandar dengan satu media, tapi hendaknya dia sebelum bersandar kepada media massa, dari online ataupun offline, dari koran ataupun TV, hendaknya dia melihat apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan kabar-kabar yang ia baca pada saat ini. Maka seorang mukmin yang mana ia telah meridhai Allah Jalla wa Ala sebagai Tuhannya dan telah meridhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya dan telah memeluk agama ini dengan erat-eratnya, maka hendaknya ketika ia menerima kabar,
ketika ia menerima peristiwa dan kejadian, hendaknya ia kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apakah di kabar-kabar Allah dan Rasulnya adakah peristiwa, kejadian? Adakah di sana firman-firman Allah Jalla wa'ala yang menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa yang sangat besar yang sering kita hadapi pada setiap kali kita membuka berita dan acara TV? Maka seorang mukmin yang tadi telah menerima bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi besarnya, dan sebelumnya ia telah menerima bahwasanya Allah Jalla wa Ala sebagai Tuhan satu-satunya, maka tidak ada lagi kata ragu, tidak ada lagi kata ragu dan merasa bahkan mendustakan ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Jalla wa Ala berfirman, Allah lah yang telah mengutus seorang nabi di antara bangsa Arab, di antara mereka sendiri. Ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentilawahkan ayat-ayat Allah Azza wa Jal wa yuzakkihim, dan memuliakan dengan ketika mentilawahkan ayat-ayat Allah Azza wa Jal wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat ini Alkitab yang tidak lain adalah Al-Quranul Karim, firman Allah Azza wa Jal yang diturunkan melalui Jibril alaihi salam, lalu disampaikan kepada Rasul yang sangat mulia, yang sangat agung. Kebesaran dan keagungan itu kita rasakan sampai pada hari ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya cukup mengajarkan kita Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Allah Azza wa Jalla berfirman bahwasanya Rasulullah mengajarkan Al-Quran, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Apa yang dimaksud dengan Al-Hikmah? Kita seringkali membaca Alkitab wal Hikmah. Kalau Alkitab sudah sangat jelas, yang dimaksud dari Alkitab adalah firman-firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim, dan Al-Hikmah, yaitu yang berkata para mufassirun, para ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud Al-Hikmah adalah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu yang dimaksud sunnah Nabi? Apakah itu yang dimaksud tuntunan Nabi? Kita akan memahaminya apa yang dimaksud dengan Al-Hikmah. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh perkataan, perbuatan ataupun yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah membiarkannya dengan alasan mengajarkan untuk umatnya. Maka seluruh perbuatan, seluruh perkataan yang itu diajarkan Rasulullah ala wajhi tasyri' karena mensyariatkan sesuatu, itu adalah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya sebatas hukum-hukum, bukanlah hanya sebatas kabar-kabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan sunnah-sunnah beliau yang tidak lain adalah firman Allah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengucapkan karena hawa nafsu. Bahkan Rasulullah setiap ucapan yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang telah beliau ucapkan dan apa yang beliau lakukan dengan alasan mengajari umat Islam, maka itulah yang disebutkan sunnah. Maka sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencangkup hukum-hukum yang telah diajarkan kepada kita, dari hukum-hukum fikih, hukum-hukum akidah, hukum-hukum akhlak dan adab, mencangkup berbagai hal. Begitu juga mencangkup kabar-kabar yang begitu besar ataupun kecil, kabar-kabar yang lalu ataupun kabar yang akan datang, kabar-kabar yang dihadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang tidak dihadiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang muslim sudah meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungannya, sebagai uswah, sebagai nabi besarnya,
maka tidak ada lagi kata ragu untuk menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalkan itu sahih dan benar sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, saya ditugaskan untuk membahas tentang negeri Yaman. Tentang negeri Yaman, tentang suatu negeri yang telah dikisahkan bahkan seringkali diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Bahkan kalau kita melihat, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan negeri Yaman, Allah Jalla wa Ala menyebutkan negeri Yaman dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ketika saya ditugaskan untuk negeri Yaman, sebenarnya sangat saya mulia atau sangat saya senang, karena kebetulan saya adalah seseorang yang dibesarkan di negeri tersebut. Mungkin lebih dari 13 tahun atau bahkan lebih saya besar di negeri tersebut. Jadi sangat-sangat benar mengetahui seluk-beluk adat mereka dan keberkahan mereka yang saya rasakan dan keluarga saya. Akan tapi mungkin tidak akan saya singgung pengalaman saya di negeri Yaman, melainkan sebaik-baik perkataan adalah ketika kita hiasi pertemuan kita dengan firman-firman Allah Azza wa Jal dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang negeri Yaman. Negeri Yaman sebelum Islam dikenal dengan negeri Sabah. Negeri Yaman setelah Islam dikenal dengan negeri iman dan hikmah. Negeri Yaman sebelum Islam dan sesudah Islam dikenal dengan kekuatannya, dengan izzahnya, dengan kemuliaannya. Negeri Yaman, apabila kita berbicara tentang negeri Yaman, maka kita tidak bisa dijauhkan dengan berbicara dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tahukah kita kalau kita membahas para muhajirin, kita harus membahas para ansar. Tahukah siapa mereka para muhajirin? Tahukah kita siapa para ansar? Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seringkali Allah Azza wa Jalla puji mereka. Tahukah kita siapa mereka? Kalau para muhajirin, mereka adalah asli penduduk Mekah dan mereka yang disebut dengan Quraisy, suku mereka suku Quraisy, yang mereka berasal dari turunannya Nabi Ismail alaihi salam. Lalu siapa mereka Aus atau siapa mereka Ansar? Siapa mereka yang disebut dengan sahabat Ansar yang mana Allah Azza wa Jalla sering sekali sebutkan dalam ayat-ayatnya Al-Muhajirin wal Ansar, para muhajirin dan para ansar. Siapakah yang disebut sahabat-sahabat ansar atau yang artinya penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang berhijrah ke kota Madinah? Mereka adalah penduduk kota Madinah. Mereka adalah penduduk kota Madinah yang tidak lain mereka berasal dari negeri Yaman. Al-Ansar yang terdiri dari dua kabilah besar, yaitu Al-Aus dan Al-Khazraj, mereka berasal dari negeri Yaman. Maka kita tidak bisa pisahkan ketika kita berbicara tentang negeri Yaman, kita tidak bisa pisahkan antara perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka dari kalangan Ansar ataupun mereka dari kalangan Muhajirin. Kalau saja tidak ada Ansar dan penolong-penolong Rasulullah di kota Madinah yang mereka berasal dari negeri Yaman, lalu siapa yang akan menolong mereka? Maka Ansar, para Ansar yang mereka menolong sahabat-sahabat Muhajirin yang terdiri dari kabilah yang begitu besar, Aus dan Khazraj. Kita mengenal Sa'ad ibn Rabi', kita mengenal sahabat-sahabat yang mulia yang mereka berasal dari Ansar. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Azza wa Jal untuk menolong agama ini. Dari manakah mereka? Mereka dari negeri Yaman. Maka mengapa tema kita ini kali ini berbicara tentang negeri Yaman? Kenapa kita tidak berbicara tentang negeri Bahrain? Kenapa kita tidak berbicara tentang negeri Saudi? Kenapa kita tidak berbicara tentang negeri Mesir? Kita berbicara tentang negeri Yaman karena negeri Yaman itu sangat memiliki hubungan erat antara negeri Indonesia dengan negeri Yaman. Tahukah kita sebab kita salah satu sebab utama umat Indonesia yang berasal mungkin dari Buddha dan Hindu, ketika mereka masuk Islam dan mereka mendapatkan hidayah melalui siapa? Tahukah kita kalau kita mendapatkan hidayah Islam, hidayah iman, memeluk agama Allah Azza wa Jal, melainkan dari mereka, yaitu para saudagar-saudagar yang datang dari Yaman, yang berasal dari Hadramaut. Mereka para saudagar-saudagar kaya yang mereka melalu lintang ke seluruh negeri, termasuk negeri Indonesia. Tahukah kita kalau kita ini sebagai salah satu kaum atau salah satu jamaah yang mereka bina dulunya.
Mereka datang dengan membawa keramah tamahan Islam, mereka datang membawa dengan akhlak Islam, sehingga masyarakat Indonesia mau dan tertarik dengan agama yang sangat mulia ini, yaitu agama Islam. Maka tidak pantas lagi ketika kita berbicara tentang Islam Indonesia, umat muslim yang terbesar dan terbanyak di dunia, kita lupa dengan siapa sebenarnya, dengan perantara siapa sebenarnya kita bisa masuk ke dalam agama Islam. Kalau bukan dengan orang Yaman, lalu dengan siapa lagi? Kalau bukan dengan saudagar-saudagar yang berasal dari Hadramaut dan ulama-ulama yang berasal dari Hadramaut, lalu siapa lagi? Maka kita sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan bisa bersyukur seseorang ketika ia tidak bersyukur kepada manusia. Maka kita sangat berterima kasih kepada negeri Yaman dan penduduknya, karena berkat mereka dan melalui perantara mereka, negeri Indonesia menjadi salah satu negeri terbesar di dunia yang memeluk agama Islam. Dan ini keberkahan dan perantara orang-orang Yaman. Kita kembali kepada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya apa yang terjadi di negeri Yaman? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jauh-jauh hari menyebutkan negeri Yaman? Ataukah ini hanya kabar yang mungkin disembunyikan sebagian orang? Ataukah kita sama sekali tidak mengenal bahwasanya negeri Yaman sering kali disebutkan, entah itu dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah itu dalam cerita dan kisah-kisah yang disebutkan Rasulullah kepada para sahabatnya, entah itu dalam pujian-pujian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ketika berkumpul dengan sahabatnya. Maka begitu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelumnya ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang mengkisahkan negeri Yaman. Allah Azza wa Jalla berfirman sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang negeri Yaman. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Saba, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Laqad kan, telah lalu, fi saba'in, di negeri Saba, suatu ayah, suatu pelajaran bagi orang-orang yang akan datang. Jannatani 'an yamini wa shimal, di negeri Yaman yang sangat berlimpah dengan perkebunan dan pepohonan, buah-buahan. Jannatan 'an yamini wa shimal, kebun-kebun di antara kanan dan kiri mereka berlimpah dari buah-buahan yang mana Allah Azza wa Jalla berikan rizki kepada mereka. Ini kisahnya pada negeri Saba sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zamannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yamini wa shimal. Ada dua pohon yang merindangi mereka dari kanan ataupun kiri. Disebutkan ahli tafsir bahwasanya ketika seseorang ahli Yaman, penduduk Yaman, melewati negeri Saba dan beliau di atasnya membawa suatu tempat, maka akan berjatuhan buah-buahan itu secara sendiri, karena saking melimpahnya buah-buahan yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Allah Azza wa Jalla berfirman bagi penduduk Yaman dan bagi kita yang mengambil pelajaran dari perjalanan mereka, kulu min rizqi rabbikum, makanlah apa yang telah diberikan dari rizki Allah Azza wa Jalla, washkurulah, bersyukurlah tentang apa yang telah diberikan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur. Ini sifat pertama yang kita ambil dari ayat Allah Azza wa Jalla. Allah mensifati negeri Yaman sebagai baldatun tayyibah, suatu negeri yang baik. Tayyibah artinya baik. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika suatu negeri itu disifati oleh Allah Azza wa Jalla sebagai negeri baik, maka tidak bisa ada orang lain yang mengatakan itu negeri buruk. Karena Allah Azza wa Jalla yang mengatakan baldatun tayyibah, bukanlah manusia biasa, bukanlah sanjungan-sanjungan media massa atau sanjungan-sanjungan orang biasa, tapi Allah Azza wa Jalla yang mengatakan baldatun tayyibah, negeri yang baik. Wa rabbun ghafur,
Ketika suatu negeri itu menjadi negeri yang baik, maka negeri tersebut membutuhkan suatu Tuhan atau zat yang maha kuasa, yang maha adil, zat yang memberikan kerahmatan. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, dan negeri ini dimiliki oleh Tuhan yang maha pengampun. Kalau kita melihat dari ayat tersebut, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah, makanlah, bersenang-senanglah dari rizki Allah Azza wa Jalla, washkurulah, dan bersyukurlah. Lalu Allah Azza wa Jalla di akhir ayat, wa rabbun ghafur, Tuhan yang maha pengampun. Mengapa Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan wa rabbun razzaq, Tuhan yang maha memberi, Tuhan yang memberi rizki, atau Tuhan yang melimpahkan rahmat? Kita tahu bahwasanya manusia itu selalu dalam keadaan lalai. Dan dengan kelalaian manusia ini, maka manusia dihadapi dengan Tuhan yang maha pengampun. Maka dari kelalaian manusia, manusia masih bisa bertaubat kepada Tuhan yang maha pengampun. Maka Allah Azza wa Jalla mengakhiri ayat tersebut wa rabbun ghafur, dengan Tuhan yang maha pengampun. Maka negeri Yaman yang disifati oleh Allah Azza wa Jalla sebagai baldatun tayyibah, negeri yang baik, wa rabbun ghafur. Kalau kata para muhaddithin rahimahumullah, negeri yang paling sering disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah negeri Mekah dan Madinah adalah negeri Syam. Lalu negeri selanjutnya adalah negeri Yaman. Maka seringkali dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan negeri Syam dan negeri Yaman. Nanti kita akan bacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau yang tadi mungkin bisa disebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan negeri Yaman bersamaan dengan negeri Syam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan tentang kejadian yang akan terjadi di akhir zaman bersamaan pula negeri Yaman dan negeri Syam. Kenapa kita memilih negeri Yaman? Kita semua sudah tahu. Kita semua biasa melihat media massa di sana dan di sini. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di negeri tersebut. Selain kejadian yang terjadi di negeri Syam yang mencangkup negeri Palestina, negeri Lebanon, negeri Suria dan negeri Yordan, maka di sana juga ada kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi di negeri Yaman. Kalau orang bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di negeri Yaman? Apakah ini hal pertama yang terjadi di negeri Yaman? Ataukah ini hal yang sudah berlalu dan sering berkelanjutan? Ataukah hal ini sudah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabda beliau? Kalau kita bisa mengambil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suatu saat akan datang suatu masa. Suatu saat akan datang suatu masa di mana seseorang pengembala berjalan dari kota Son'a sampai kota Hadramaut, dan kedua kota ini berada di negeri Yaman. Antara kota Son'a dan kota Hadramaut, kata Rasulullah, suatu saat ada zaman di mana seorang pengembala berjalan dari kota Son'a, dari kota Hadramaut, merasakan rasa yang aman dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebagai isyarat bahwasanya negeri Yaman dari dahulu kala memang sudah biasa dengan peperangan, dengan pergejolakan, dengan keributan, dengan pertempuran di sana dan di sini. Maka kita sudah pernah mengetahui di sana ada namanya Raja Abrahah, yang itu adalah penjajah dari negeri Habasyah dan masuk ke negeri Yaman, yang akhirnya dikeluarkan oleh salah satu pejuang dari negeri Yaman, yaitu Saif bin Ziyazan, akhirnya keluar dari negeri Yaman. Maka sudah biasa sebelum Islam dan sesudah Islam, mereka terbiasa dengan peperangan dan pergejolakan. Tapi ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, suatu saat nanti ada akan zaman di mana seorang pengembala kambing berjalan dari negeri Son'a, ibu kota Yaman saat ini, sampai negeri Hadramaut, kota terbesar di negeri Yaman, tidak takut kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bagi penduduk Yaman dan orang-orang yang pernah tinggal di sana, memang kota yang paling rawan, kota yang paling panas, kota yang paling sering terjadi pertempuran, itu antara kota Son'a dan kota Hadramaut.
Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita belajar di sana dan kebetulan kita belajar di suatu kota di tengah-tengah antara kota Son'a dengan kota Hadramaut yang disebut dengan kota Ma'rib, dan ini sebagai benteng terkuat saat ini para mujahidin di negeri Yaman yang kita akan kisahkan nanti. Maka benar ketika Rasulullah SAW bersabda suatu saat nanti akan ada zaman aman di mana seseorang pengembala jalan dari kota Son'a sampai kota Hadramaut. Ternyata benar, memang antara kota Son'a dan kota Hadramaut itu ada kota-kota yang sangat luar biasa. Ketika kita keluar dari kota Son'a, pinggiran Son'a, itu di sana ada kabilah-kabilah yang memiliki persenjataan yang sangat luar biasa. Kita sedikit turun dari gunung, tentu gunung batu, tidak ada hijau, pepohonan tidak ada. Ketika kita sudah turun gunung dan sudah mulai padang pasir, di sana pun ada kota yang disebut dengan kota Jauf. Di sini Masya Allah kabilahnya sangat kuat dan sangat luar biasa brutalnya. Lalu setelahnya ada kota Ma'rib, dan di sini juga kabilah-kabilah yang sangat kuat. Lalu setelahnya kota Syabuah, sama seperti itu, sampai akhirnya di negeri Hadramaut, dan negeri Hadramaut ini negeri paling aman sampai saat ini. Maka benar sabda Rasulullah SAW, dan ini sebagai isyarat bahwasanya sebenarnya negeri Yaman itu akan selalu dalam keadaan bergejolak, selalu dalam keadaan ribut dan pertempuran. Akan tapi suatu saat, suatu zaman, entah lewatkah atau belum lewat, Rasulullah SAW bersabda pada suatu zaman nanti ada seorang pengembala yang jalan dari kota Son'a sampai kota Hadramaut tidak takut kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Kalau saat ini jangankan pengembala, sebagian travel atau bis-bis umum itu tidak mau lewat kota sini. Mengapa? Karena seramnya kota tersebut. Karena seringnya terjadi peperangan, perebutan tanah, perebutan kekuasaan antar kabilah, dan terus seperti itu. Maka pertempuran di negeri Yaman itu sudah biasa. Walaupun kali ini pertempuran di negeri Yaman bukanlah sesuatu yang biasa, karena sudah mencangkup dunia, mencangkup politik dunia, mencangkup tetangga-tetangga negara yang ada di negeri Yaman, negara Saudi, negara Oman, negara yang samping-samping negeri Yaman, mencangkup seluruh umat Islam karena mempertahankan akidah, mempertahankan keyakinan. Kali ini negeri Yaman diuji dengan pertempuran yang sangat luar biasa yang kita akan simak setelah kita mendengar sabda Rasulullah SAW tentang kemuliaan negeri Yaman. Maka Rasulullah SAW dalam suatu saat, ketika suatu saat Rasulullah SAW berkumpul bersama sahabat-sahabat beliau, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Rasulullah SAW mengulanginya 3 kali, dan Rasulullah SAW mengatakan, Ya Allah, berkahilah negeri kami, negeri Syam, dan berkahilah pula negeri kami, negeri Yaman. Rasulullah SAW ketika mengucapkan yang pertama, ada sahabat-sahabat Rasulullah yang mengatakan, Wa najdina ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kota Najd? Dan kota Najd ini dalam sejarah disebutkan adalah kota Saudi ke atas yang mencangkup negeri Irak dan negeri Iran. Mengapa negeri ini diperebutkan? Negeri Yaman tidak seperti negeri Saudi, karena negeri Saudi memiliki minyak yang sangat luar biasa. Negeri Yaman juga memiliki minyak yang sangat luar biasa. Apakah negeri Saudi memiliki tumbuhan-tumbuhan yang luar biasa? Tentu tidak, kecuali kurma. Kalau negeri Yaman memiliki kurma dan memiliki hal-hal yang lain. Yang terkenal kalau zaman dulu kala kopi, bahkan mengalahkan Brazil. Tidak terkenal mungkin saat ini adalah Brazil itu adalah kopi terbaik di dunia. Zaman dulu kala, kalau kita tahu kenapa ada namanya kopi Nuka, itu asalnya berasal dari kata maho. Asalnya berasal dari kata maho, dan maho ini adalah salah satu pelabuhan di negeri Yaman, yang mana dulu pelabuhan ini dipakai orang-orang untuk mengangkut kopi dan disebarluaskan seluruh dunia.
Maka negeri Yaman dari dulu kala menjadi negeri yang berebutan. Dulu kita sudah mendengar kisahnya Abdullah yang datang dari Habasyah untuk merebut negeri Yaman. Lalu ketika zamannya penjajahan, negeri Yaman juga dijajah oleh Inggris. Lalu saat ini ketika terjadinya fitnah yang luar biasa antara orang-orang Syiah yang mereka berasal dari negeri Iran, yang mereka asal agama mereka adalah Majus atau penyembah api. Lalu kemudian mereka berpindah agama, memeluk agama Islam katanya. Lalu mereka dengan nama Islam ini mereka mengumumkan bahwa mereka penolong-penolong Ahlul Bait atau keluarganya Rasulullah. Lalu mereka mengumumkan diri bahwa mereka adalah yang disebut saat ini dengan golongan Syiah. Fitnah ini tersebar di seluruh penjuru dunia, termasuk negeri Yaman. Negeri Yaman terkena fitnah, terkena ujian dan cobaan dari golongan yang bernama golongan yang sangat sesat ini adalah Syiah. Bagaimana tidak sesat kalau saja kita tidak rela, diri kita tidak rela, keluarga kita dicela? Lalu bagaimana kalau kita mendengar seseorang yang mencela keluarga Rasulullah, mencela sahabat-sahabat Rasulullah di atas mimbar-mimbar mereka? Ini bukan suatu yang hanya sebatas perkataan. Kita mendengarnya dari atas mimbar-mimbar mereka. Mereka melaknat Aisyah, melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Utsman. Mereka melaknat para sahabat-sahabat radhiyallahu taala dari atas mimbar mereka. Kalau di Indonesia mungkin belum berani, tapi digeruduk sama massa. Tapi kalau di negeri-negeri yang mereka memiliki kekuatan dan mereka memiliki persenjataan, mereka berani. Di masjid-masjid mereka itu biasa. Ketika mereka mengakhiri khutbah, mereka melaknat di atas masjid mereka. Itu sudah biasa. Maka ketika inilah terjadilah pertempuran yang asalnya bernuansa politik pada awalnya. Terjadilah pertempuran pertama antara pemerintah yang sendiri pada waktu itu zamannya presiden yang pertama yang dulu, yaitu Ali Saleh, yang akhirnya tumbang karena kezaliman beliau. Ya, karena kezalimannya seorang presiden yang berzaman 33 tahun tidak mau turun. Terjadilah pertempuran antara pemerintah dengan kelompok yang bernama Syiah Houthi. Ya, karena kebetulan keluarga mereka di negeri Yaman itu Houthi. Maka kalau fulan-fulan al-Houthi itu pasti dia orang-orang Syiah. Karena mereka berasal dari awalnya suatu organisasi kecil. Sebenarnya di negeri Yaman itu ada aliran yang besar, yaitu disebut dengan Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini sudah biasa berhubungan dengan Ahlus Sunnah, dan mereka tidak mencela Abu Bakar dan Umar seperti mereka mencela Abu Bakar dan Umar, bahkan mereka mengkafirkan. Memang mereka terjadi perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Syiah Zaidiyah ini, suatu golongan yang di negeri Yaman, bahwa mana lebih utama, Abu Bakar atau Ali? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu Abu Bakar, Umar, Utsman lebih utama daripada Ali. Kalau Syiah Zaidiyah lebih mengutamakan Ali, tapi mereka tidak sampai mencela mereka Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Maka mereka biasa hidup bersama antara orang-orang Syafi'iyah. Backgroundnya kita di negeri Yaman itu mayoritas sunnahnya adalah bermadhab Syafi'i. Lalu yang mereka Syiah Zaidiyah. Namun datanglah satu virus yang berasal dari negeri Iran, yaitu Rafidhah. Mereka ini Syiah Rafidhah, dan mereka mengumpulkan massa, mulai membuat suatu organisasi yang bernama pada waktu itu dengan Asy-Syababul Mu'min, pemuda yang beriman. Nama yang begitu indah, tapi di baliknya kesesatan dan adab. Lalu dimulai dari organisasi yang kecil, lalu mulai membesar sampai akhirnya mereka memiliki suatu gerakan militer yang bernama dengan Ansarullah. Ya, namanya Ansarullah, mirip dengan Hizbullah yang berada di Lebanon, yang sama. Oh, di sana ada peperangan antara dua kaum muslimin. Bagaimana peperangan di antara kaum muslimin? Apakah mereka mencela Rasulullah SAW? Mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Quran sudah terkurangi. Mereka yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Utsman orang-orang kafir dan murtad. Seluruh sahabat atau hampir sahabat kecuali 7 orang mereka orang-orang murtad. Apakah mereka pantas dikatakan seorang muslim? Mereka yang menuduh istri-istri Rasulullah SAW dan khususnya Aisyah sebagai pelaku zina wal'iyadzubillah. Apakah mereka yang dikatakan seorang muslim? Apakah mereka yang membantai
keluarga, wanita, anak-anak di seluruh kota-kota Yaman, di kota Adan, di kota Abyan, di kota Taiz, di kota Ma'rib. Mereka dikatakan orang muslim dan orang yang memiliki hati yang suci. Subhanallah, kalau masih ada di antara kaum muslimin yang berpendapat seperti ini, sungguh dia ini karena diliputi kebodohan. Karena dia diliputi kebodohan, diikuti dengan media massa yang itu mengelabui. Terjadi pergejolakan antara sekte ini dan sekte ini. Katakan itulah dua sekte. Bukankah kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menolong orang-orang yang terzalimi? Mereka datang dengan kekuatan mereka dan tentara yang mereka kokoh dan menzalimi warga sipil. Bukankah kita pantas untuk membela? Kalau saja itu sudah cukup untuk menggerakkan hati kita untuk mengangkat kedua tangan kita kepada Allah Azza wa Jal. Minimal. Paling minimal kita mengangkat kedua tangan kepada Allah Azza wa Jal. Maka suatu saat ada salah satu guru kita yaitu bernama yang pernah datang kemari yaitu Abu Abdullah Al-Khadr Salli hafizahullah. Suatu saat berkata di suatu kajian, kaum muslimin itu begitu luar biasa banyaknya. 1,4 miliar. Kalau saja kaum muslimin itu sepakat di suatu malam dan mereka serentak mengangkatkan kedua tangan kepada Allah Azza wa Jal, memohon pertolongan, apakah Allah kiranya akan menolak permohonan kita? Kita Indonesia 200 juta lebih kaum muslimin. Sudahkah kita mengangkat kedua tangan kita untuk saudara-saudara kita? Sudahkah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal? Paling tidak kita memiliki hati, memiliki perasaan apa yang mereka rasakan. Mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan peperangan, dalam keadaan susah, sulit. Apakah kita sudah mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah? Atau bahkan kita sudah memberi harta kita untuk apa yang mereka telah derita? Atau bahkan kita pergi di sana untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jal? Saya katakan alhamdulillah, di sana ada kawan-kawan kita yang di medan perang, mereka adalah orang-orang yang singa padang pasir di depan. Ya, tidak butuh lagi mungkin kita yang kurang pengalaman. Tapi ingat, ketika kita tidak dibutuhkan di sana, suatu saat kita akan dibutuhkan di sini. Ingatlah, fitnah di akhir zaman itu akan menyebar. Tidak ada suatu negeri tanpa negeri yang lain. Ketika ada suatu fitnah di negeri sini, maka suatu saat akan fitnah di negeri sana. Siapa yang menyangka? Kita tidak pernah menyangka suatu markas yang penduduknya itu 20.000, 30.000, pada suatu zaman akhirnya mereka harus keluar semuanya. Siapa yang menyangka? Sangat kokoh pada waktu itu, tidak ada yang berani menyentuh sedikit pun, pemerintah pun gak berani menyentuh sedikit pun. Bahkan kawan-kawan kalau sudah masuk sana akan masuk di benteng, tidak memiliki izin tinggal, tidak memiliki urusan-urusan sama pemerintah, sudah biasa. Karena mereka di sana tujuannya belajar dan mengajar, sudah itu saja. Tapi siapa yang mengira ternyata dengan kokohnya ini bisa dikalahkan. Dan itu tentu, itu semua ada hikmah Allah Azza wa Jalla yang sangat luar biasa di balik tersebut. Maka hendaknya umat Islam Indonesia, kalau kita belum bisa berangkat dengan jiwa dan nyawa kita untuk menjuangkan Islam di negeri Yaman ataupun di negeri-negeri lainnya, kita sedikitnya meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk menolong kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan salah satunya di negeri Yaman. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jal agar memenangkan orang-orang yang membela agama Allah, membela negara mereka, membela yang apa yang telah mereka dizalimi, dan meminta apa yang mereka terzalimi. Maka hendaknya kita umat Islam bersatu. Bagaimana kita dipecah-pecahkan hanya sebatas dengan batasan-batasan laut, batasan tanah, bumi. Itu hanyalah batasan-batasan yang tidak ada di syariat Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin satu dari Indonesia sampai ujung Amerika. Ketika kaum muslimin sudah meyakini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang muslim itu seperti bangunan, satu dan saling menguatkan, maka tidak ada lagi batasan bagi kita. Tidak ada lagi batasan, oh itu penduduk Yaman, itu urusannya mereka. Tidak, kaum muslimin satu, walaupun dia dimanapun ia bertinggal, walaupun dia tinggal di negeri kafir pun, dia harus memiliki perasaan dan rasa peduli kepada penduduk kaum muslimin di tempat yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan yang sangat ringkas ini, karena waktunya hanya 50 menit, semoga bisa kita ambil manfaatnya. Karena nanti ya terjadinya negeri Yaman dan negeri Syam, kejadian apa yang terjadi itu akan berkaitan dengan negeri Syam. Seperti contohnya Rasulullah SAW bersabda, suatu saat nanti akan
muncul 3 tentara yang sangat luar biasa. Yang pertama tentara berdiri di negeri Yaman, lalu tentara yang berdiri di negeri Syam, lalu tentara yang berdiri di negeri Irak. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, akan ada keluar 12.000 tentara yang berasal dari negeri Yaman, dan mereka sebagai orang-orang yang menolong Allah Azza wa Jal. Dan hadis yang terakhir yang saya tutup adalah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah menjadikanku atau menghadapkanku ke negeri Syam dan di belakangku negeri Yaman. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya di hadapanmu itulah ghanimah, rampasan dan harta perang ada di hadapanmu, dan pertolongan akan datang dari belakangmu. Dan di hadapan Rasulullah itu ketika itu adalah negeri Syam, dan di belakang Rasulullah itu negeri Yaman. Maka orang-orang Yamanlah mereka yang akan menolong Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya di akhir zaman nanti. Dan insyaallah Azza wa Jalla akan dilanjutkan pengajian kita ini dengan keutamaan negeri Syam. Dan insyaallah akan disinggung-singgung sedikit negeri Yaman, karena antara negeri Syam sangat erat sekali hubungannya, dan seringkali dihubungkan antara negeri Syam dan negeri Yaman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan insyaallah pertanyaan akan diakhirkan. Maka saya undur diri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi pertama telah kita lalui, yaitu tentang negeri Yaman dan keutamaannya. Dan pada penyampaian beliau ternyata ada hubungan yang sangat erat antara kaum muslimin Nusantara ini, bukan Islam Nusantara ya, tapi kaum muslimin yang ada di Nusantara ini dengan kaum muslimin yang ada di negeri Yaman. Dan Islamnya Nusantara ini di antaranya adalah merupakan bentuk jasa dari kaum muslimin di negeri Yaman. Dan Masya Allah tadi kita sudah dengarkan tentang amal-amal saleh yang besar yang dilakukan oleh kaum muslimin Yaman untuk Islam di seluruh dunia, termasuk Rasulullah SAW pun mengakui tentang jasa Yaman dan penduduknya.